Halo semuanya, kita hari ini belajar lagi pemrograman berorientasi objek Java. Kali ini kita akan belajar tentang database yang kedua, yaitu tentang data akses objek atau disingkatnya biasa DAO ya. Oke. Nah, apa itu data akses objek? Data akses objek atau DAO merupakan sebuah desain pattern, yaitu teknik penerapan Object-Oriented Programming waktu kita menyelesaikan satu permasalahan tertentu. Nah, dan DAO ini diterapkan pada pengaksesan data ya. Nah, data akses objek pattern ini digunakan untuk memisahkan operasi atau API pengaksesan data low level dari service bisnis di high levelnya, gitu ya. Jadi di sini dipisah supaya memudahkan kalau maintenance dan lain-lain ya. Jadi pembagian peran layernya juga jelas. Oke, dengan DAO pattern, pengguna itu cukup menggunakan dan memanggil service bisnis yang bersifat high level gitu ya. Maka mereka sudah akan dapat mengakses database yang dilayani oleh implementasi detailnya. Nah, elemen dari DAO pattern terdiri dari beberapa bagian. Setelah ini akan kita lihat dalam kelas diagramnya ya. Nah, yang penting bagian-bagiannya adalah ada DAO interface, yaitu merupakan antarmuka yang mendefinisikan operasi standar yang dapat dilakukan gitu ya, atau service yang disediakan, istilah lainnya seperti itu. Nah, karena ini interface, otomatis di sini sebetulnya abstrak method ya, jadi implementasinya akan dilakukan oleh kelas berikutnya, yaitu DAO implementation. Nah, kelas ini akan yang secara aktual mengambil dan menyimpan data dari atau ke data source. Dalam hal ini data source kita adalah database ya. Oke, nah kemudian ada object model atau object value, yaitu kelas pojok plain old Java object ya, kelas Java biasa yang berisi metode-metode get dan set biasa untuk menyimpan data yang diperoleh dari kelas DAO tersebut waktu kita melakukan pengolahan di memori ya. Jadi dari DAO misalnya dibaca dari database, kemudian disimpanlah di dalam object model atau object value ini. Nah, ini kelas diagramnya. Jadi di sini ada DAO pattern demo, ini adalah main-nya kita ceritanya ya, yang akan menggunakan DAO pattern ini. Nah, dari sini atau sisi kliennya ini dia menggunakan interface-nya. Jadi interface di sini student DAO. Di interface ini kita mendefinisikan, di sini ada 4 metode ya. Semuanya abstrak berarti di level interface ini. Nah, get all students untuk mendapatkan list dari seluruh student yang berhasil dibaca. Update student untuk mengupdate data satu student. Delete student menghapus data student. Kemudian add student menambahkan data student. Nah, student DAO ini akan menggunakan kelas student-nya. Ini kelas pojoknya tadi ya, sebagai value object. Jadi di memori pengolahannya akan data yang sudah dibaca itu akan disimpan dalam bentuk student-student ini gitu ya. Biasanya dibentuk jadi list seperti di sini. Oke, nah datanya yang kita olah di student itu kita bikin simple aja ya untuk latihan kita. Misalnya berarti di sini ada nama dan roll number atau roll number itu NRP gitu ya. Ini ada konstruktor, kemudian ada get set biasa ya. Ini semuanya get set biasa untuk name dan roll number. Nah, kemudian interface yang tadi, student DAO, diimplementasikan oleh student DAO IMPL, implementasinya ya. Nah, dia akan menyimpan data student yang berhasil dibaca dari database itu dalam sebuah list ya, students. Dia berupa list. Oke, di sini ada konstruktornya. Kemudian ini metode-metode yang merupakan implementasi dari metode yang ada di interface tadi. Nah,
Nah, jadi seperti ini kelas diagramnya. Oke, nah kemudian ini ada teori singkat tentang generic dan collection. Kemarin ini kita sudah pelajari juga ya, generic dan collection. Nah, ini jadi review singkatnya aja ya. Nah, di Java itu ya terdapat generic method dan generic class ya. Nah, sesuai namanya, generic itu kalau diterjemahkan kan jadi namanya umum ya, general atau umum. Nah, generic method itu dengan sebuah deklarasi metode gitu ya, kita dapat mewakili sekumpulan metode yang sejenis gitu ya. Nah, jadi ini menghindari kita dari supaya tidak perlu membuat kode yang banyak gitu ya. Padahal proses di dalam kode metode tersebut sama, cuma jenis-jenis datanya aja yang berbeda misalnya gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuat metode yang sama untuk jenis-jenis data yang berbeda, tapi kita bisa seperti kumpulkan, cukup jadi satu metode aja gitu ya, mewakili berbagai jenis data yang berbeda. Nah, kemudian yang untuk generic class, maka kita dengan sebuah deklarasi kelas, kita bisa mewakili sekelompok kelas dengan tipe yang berbeda-beda gitu ya, tipe kelasnya berbeda-beda di sini emang. Nah, generic itu sehingga dapat mewakili tipe data atau kelas yang berbeda-beda, tetapi tidak digunakan untuk tipe data primitif. Nah, ini catatannya ya untuk generic. Jadi kalau kita pakai generic, tipe datanya itu harus tipe data yang objek, bukan tipe data primitif. Jadi bukan int gitu ya, int kecil, tapi integer dengan i huruf besar gitu. Nah, itu tipe data yang bisa kita gunakan. Nah, biasanya generic ini akan dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti E, F, G, dan seterusnya gitu ya. Dan dimasukkan ke dalam tanda angel bracket gitu ya. Kurung yang tanda lebih kecil, lebih besar seperti itu. Nah, kita akan lihat contohnya ya. Nah, seperti gambar di kanan ini, kita mempunyai contoh untuk generic ya. Di sini kita lihat ada sebuah interface DAO service. Nah, kemudian ini ada tanda genericnya di sini, gitu ya. Ada tanda genericnya di sini. Nah, jadi kelas atau interface ini, DAO service ini, di sini dituliskan E aja tipenya. Tapi berarti ketika nanti kita pergunakan, E ini bisa kita ganti-ganti gitu dengan tipe-tipe kelas yang berbeda. Jadi misalnya DAO service E ini dengan generic ini berarti akan bisa kita pergunakan nanti untuk DAO service integer misalnya. Berarti data-data E-nya itu mengacu ke tipe data integer gitu. Atau juga DAO service book gitu. Kita mau yang kita olah adalah data-data buku. Yang kita olah adalah data-data buku. Seperti itu ya, bisa. Kita olah data-data buku, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada metodenya. Misalnya ada add data gitu ya. Nah, di sini juga menggunakan generic. Di sini add data itu berarti jadi generic method. Di sini menggunakan E seperti delete data dan update data juga. Nah, E ini akhirnya bisa mewakili tipe-tipe data yang lain. Yaitu bisa mewakili di sini misalnya jadi string gitu. Berarti E data itu misalnya parameternya berupa string. Jadi E ini berubah jadi objek string gitu, kelas string gitu ya. Jadi objeknya ini objek dari string gitu. Atau E-nya menjadi book gitu. Berarti objek ini adalah objek buku. Jadi E-data menerima objek buku, menerima objek string, menerima objek mahasiswa, misalnya dia tetap dapat bekerja dengan baik, gitu ya. Demikian juga di sini bisa kita terapkan, misalnya list itu elemennya sesuai E tadi yang didefinisikan di sini. Jadi E ini dengan hurufnya kan sama ya, berarti sekali kalau E ini kita dipanggil E-nya menggunakan string, berarti semua E di sini mewakili kelas string gitu. Kalau DAO service E-nya itu dipanggil menggunakan book, nah berarti semua di sini E-nya juga adalah book seperti itu. Itu ya. Jadi ini generic class, yang ini adalah generic method yang di sini.
Oke, nah contoh generik dalam latihan di kelas book DAO IMPL. Nah, di sini ada interface ya, DAO service di sini ya. Maka di sini ketika dalam implementasinya menjadi DAO service book karena kita akan memproses data-data buku gitu ya di sini. Nah, tapi teman-teman nanti bisa ini gitu ya. Jadi bisa bikin implementasi yang lain lagi gitu dengan tipe data yang berbeda misalnya gitu. Nah, kemudian untuk metodenya edData di sini objek menjadi edData book. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi yang didefinisikan di interface tadi ketika diimplementasi di sini, yang bagian ini implementasinya khusus bisa menangani data buku gitu ya. Maka diganti dengan book gitu. Tapi interface yang sama masih akan bisa dipakai lagi dengan kita mempunyai implementasi dengan tipe data yang berbeda misalnya gitu ya. Untuk misalnya data mahasiswa gitu. Jadi DAO service mahasiswa di sini. Add data mahasiswa di sininya gitu ya ketika diimplementasikan. Oke, nah jadi tadi generiknya ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang review tentang collection-nya. Collection itu merupakan koleksi atau kumpulan data. Kalau secara simpelnya seperti array gitu ya, tapi agak berbeda ya. Berbedanya dia akan lebih fleksibel. Kalau array itu kan immutable ya, ukurannya fix, sekali dibuat, ukurannya itu tidak bisa diubah. Nah, untuk collection ini, dia fleksibel, bisa diperbesar, jangan juga bisa diperkecil kapasitas penyimpanannya. Gitu ya. Nah, contoh di dalam kelas book DAO IMPL, nah di sini kita mempunyai objek books ya. Nah, books tuh new array list gitu ya. Nah, array list ini adalah sebuah collection gitu. Jadi kita punya banyak data-data buku gitu ya, objek-objek yang berasal dari kelas buku. Masukin di dalam sebuah list di sini. Nah, jadi ini seperti deklarasinya. List ini interface. Jadi kalau waktu new-nya nggak bisa new list gitu ya, tapi new-nya implementasi dari list, salah satunya array list gitu. Kemudian di sini menunjukkan bahwa elemen-elemen dari list tersebut bertipe data buku, book gitu ya. Nah, objeknya yang listnya sendiri adalah books. Oke, nah itu tentang collection-nya. Nah, di collection ini di Java sudah disediakan ya banyak interface dan kelas-kelas untuk collection. Misalnya untuk interface list, ada kelas real-nya tuh ada array list dan ada link list. Kemudian untuk interface-nya set, ada hash set, ada link hash set, kemudian ada tree set. Dan jenis yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu mapping ya, yang pakai key dan value. Jadi ada hash map, ada tree map, ada weak hash map, ada link hash map, kemudian ada identity hash map gitu. Jadi koleksi ini cukup banyak ya, semuanya bisa dipakai untuk membantu kita mengolah koleksi data-data gitu ya. Jadi datanya banyak gitu ya, bisa simpan dalam sebuah koleksi. Oke, nah kita akan latihan di sini dengan menggunakan data akses objek ini. Oke, nah persiapannya teman-teman bisa menggunakan database-nya MySQL atau MariaDB, boleh ya, bisa MySQL atau MariaDB. Nah, di situ di database siapkan sebuah database bernama OOP JDBC2 gitu. Kalau namanya mau diganti juga boleh ya, tapi teman-teman nanti kalau mau ganti, edit dulu yang ada di dalam file text novel.sql. Nah, di dalamnya tuh, di dalam database ini akan ada dua tabel, book dan kategori gitu ya. Tapi waktu persiapan teman-teman cukup bikin nama database-nya aja. Nanti tabelnya akan di-create sendiri ya dari script-nya di dalam novel.sql. Novel.sql ini file teks biasa, tapi berisi perintah SQL untuk membentuk struktur dan tabel-tabel di dalam OOP JDBC2 gitu ya, dalam database. Nah, jadi kan teman-teman persiapkan struktur project-nya juga gitu ya, bikin project baru, database driver-nya siapkan seperti di pertemuan kita sebelumnya.
Nah, kemudian bikin programnya ya, mulai dari kelas-kelas yang merupakan objek model yang pojoknya ya. Setelah itu yang DAO interface-nya, kemudian DAO implementasinya. Nah, baru kelas utamanya gitu ya. Kelas utamanya di sini udah ada main, cuma nge-list data aja ya. Nah, nanti teman-teman ubah menjadi menggunakan menu gitu ya untuk pengolahan data buku dan data kategori buku. Seperti itu. Oke, nah ini adalah uh, strukturnya ya, struktur tabel kita atau kode SQL di dalam novel.sql. Nah, nanti teman-teman detailnya bisa lihat dalam novel.sql. Nah, jadi ini untuk tabel buku. Kita punya tabel buku ya. Nah, data-datanya ada ID buku, ada judul buku, ada pengarangnya, ada penerbitnya, ada tahun terbitnya. Nah, kemudian yang ini adalah ini untuk kita menyambung ke kategori gitu. Jadi ceritanya kita punya data buku ini masuk dalam kategori-kategori tertentu gitu ya. Misalnya buku komik, buku pelajaran gitu ya. Nah, jadi di tabel buku ini primary key-nya adalah ID book gitu ya. Nah, kemudian ini menyambungnya untuk menyambung dari dari tabel buku ini ke kategori ya. Jadi ke kategori nah ini foreign key. Jadi key-nya foreign key dari book kategori ya. Nah, jadi ini akan nyambungnya ke tabel kategori, di sana ada ID kategorinya. Jadi ini yang akan masuk di sini ya, di bagian ID kategori. Oke, nah ini constraint-nya untuk pengecekannya foreign key dari kategori ID kategori. Nah, ini reference-nya ya, sementara kita bikin simple ya. Kalau on delete no action, on update juga no action. Jadi ya tabelnya cukup masih fleksibel ya. Kemudian engine-nya InnoDB. Oke, nah teman-teman kalau engine-nya kalau misalnya yang menggunakan XAMPP ya, nah ini lihat pastiin bahwa engine-nya InnoDB ya, jangan pakai ISAM, karena kalau ISAM dia tidak bisa menggunakan foreign key gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tabel bukunya. Nah, kemudian tabel kategori ya. Tabel kategori lebih simple, cuma ada ID kategori dan nama kategorinya. Primary key-nya adalah ID kategorinya ya. Oke, nah ini struktur project kita. Jadi teman-teman bikin projectnya seperti ini. Misalnya kalau ini namanya projectnya coba DAO ya. Nah, jadi ini bagi package-package-nya ya. Ada package DAO. Ini untuk implementasi DAO kita ya. Ini semua yang IMPL ya. Jadi kode aktual ada di sini. Kemudian kita punya package-nya entity gitu. Di entity ini pojoknya gitu ya. Kelas dasar, book, kategori, kemudian ada get set dan konstruktor gitu. Nah, kemudian ini kita bikin jadi package utility. Nah, ini adalah interface DAO service-nya yang akan diakses oleh klien. Kemudian juga kita sediain metode koneksi di sini untuk mendapat koneksi ke database. Nah, baru main app-nya. Main app kita tempatkan di luar ketiga package ini gitu ya, karena dia menggunakan semuanya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Ya, di sini JDK-nya ya. Di sini saya masih yang OpenJDK 14. Nah, kemudian ini adalah JDBC driver-nya ya. Nah, kebetulan di sini saya udah pakai MariaDB. Kalau teman-teman mau pakai MariaDB boleh, atau seperti yang kemarin pakai MySQL gitu ya, boleh. Nah, ini berarti akan menyesuaikan. Oh iya, nanti di bagian koneksi juga ini sama ya. Saya contohnya ini menggunakan MariaDB. Ya, teman-teman sesuaikan kalau menggunakan MySQL. Nah, jadi kita punya kelas koneksi, ini yang disimpan di bagian utility ya. Nah, kita mempunyai metode create MySQL connection gitu ya. Nanti menghasilkan objek connection. Oke, nah kemudian di sini biar sederhana kita nggak pakai try catch gitu ya. Kita throw aja class not found exception dan SQL exception-nya. Jadi kalau registrasi drivernya gagal, dia akan melempar class not found exception gitu ya. Kalau waktu
get connection dia gagal, dia ngelempar SQL exception. Sama kita di metode ini nggak ditangani, berarti ya, nggak pakai try catch-nya. Kita lempar aja kalau sampai ada yang error. Nah, sini class for name untuk registernya driver kita. Nah, di sini saya pakai MariaDB ya, teman-teman ganti kalau pakai MySQL ganti dengan MySQL berarti. Sengaja saya tulis di catatan di sini ya. Nah, kemudian ini untuk mendapatkan objek connection-nya. Kita pakai metode getConnection ya, yang ada di static method yang ada di dalam kelas driver manager. Nah, kasus di sini juga sama, saya pakai MariaDB, teman-teman ganti aja kalau MySQL seperti ini ya. Oke. Ya, kebetulan yang saya dikasih password juga. Ya, biasanya kosong ya yang di MySQL. Oke. Nah, kemudian ini set auto commit-nya di false ya, supaya nanti kita atur sendiri commit-nya. Jadi teman-teman sekaligus biar belajar transaksional, mengatur yang transaksional ya. Jadi kalau proses nggak seluruhnya berhasil, jangan di-commit gitu ya. Kita harus rollback, balikin. Karena proses kita kalau salah satu salah misalnya berarti harus dibalikin ke kondisi awal gitu ya. Kalau setengah jalan salah, nanti data kita dalam keadaan kacau gitu ya. Tabel 1 sudah terupdate, tabel lain belum terupdate, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ini biasa, ini di package entity yang ini ya. Jadi ini pojoknya untuk class book. Nah, ini atribut-atributnya sama dengan di tabel, disamakan. Ini konstruktor, kemudian ada default konstruktor juga. Ya, yang lainnya ini sisanya get set semua ya. Ini ke bawah get set semua. Nah, ini semua get set-nya ya. Oke. Kemudian ya punya toString-nya juga untuk memudahkan. Jadi kalau dipanggil objeknya yang dihasilkan adalah title-nya, judul bukunya ya. Oke, nah kemudian di package entity kita punya kelas yang kedua yaitu kategori ya. Ini ada ID kategori dan kategori name-nya. Kemudian konstruktor dan semua get set di sini ya. Ini semua get set ke bawah. Nah, sekarang kita masuk bagian yang serunya. Ini adalah interface-nya. Interface untuk DAO service gitu ya. Nah, ini kita lihat menggunakan generic. Nah, di sini yang kita sediakan metodenya apa aja. Nah, berarti kita punya 4 ya. Bisa nambahin data, bisa menghapus data, mengupdate data, dan list ya, ambil semua data. Nah, teman-teman juga nanti kalau mau berlatih boleh bikin satu lagi misalnya search gitu. Kalau show all data kan diambil semua data. Kalau search cuma ngambil data tertentu aja gitu ya, sesuai kriteria yang diinginkan misalnya. Oke, nah kemudian ini adalah implementasinya. Ini implementasinya ini jadi kelas paling panjang ya dari semua. Ini kelasnya book DAO IMPL, implementasinya dia implement dari DAO service dengan generiknya itu jadi data buku di sini ya. Jadi implementasi ini yang bisa menangani data buku. Nanti kita bisa punya implementasi lain gitu ya. Kalau teman-teman mau ngolah data yang lain yang bukan buku gitu ya. Oke, nah di sini ini adalah metode yang pertama, add data gitu ya. Kita masukin data, terima data bukunya, objek di sini gitu ya. Nah, kita dapetin koneksinya dari kelas koneksi tadi gitu ya, create MySQL connection, dapat koneksinya. Kalau nggak berhasil, ya nanti keluar ke sini kan ya, class not found exception atau SQL exception. Kita print aja pesan kesalahannya, udah itu nggak bisa lanjut berarti dia ya. Nah, kalau berhasil, kita siapin query-nya di sini. Nah, perintah query-nya untuk nge-add data ke dalam tabel kan. Insert into, nama tabelnya tabel book. Yang di-insert data apa aja? Title, author, publisher, publisher year, kategori, ID kategori. Nah, values di sini sesuai di sini. Datanya berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya, jadi tanda tanyanya juga 5. Nah, kalau pakai tanda tanya ini kita berarti udah pakai apa teman-teman? Kemarin kan udah belajar ya di minggu lalu. Nah, berarti kita udah pakai prepare statement gitu ya. Bukan kelas statement biasa, tapi pakai kelas yang prepare statement supaya
lebih efisien gitu ya. Jadi query-nya kita definisiin. Nah, kemudian di sini ya, jadi try prepare statement ada di objek PS. Dari connection dia prepare statement berdasarkan string query di atas. Kalau try ini gagal, berarti ke sini ya, exception dia keluar. Kalau prepare statement-nya ini berhasil, nah berarti kita dapat objek prepare statement, kemudian kita siapin. Nah, parameter pertama tadi adalah di sini title ya. Nah, jadi dari objek yang dikirim ke sini, kita ambil title-nya gitu, kita siapin untuk ditulis ke database gitu ya. Nah, jadi add data ini tuh metode dia terima sebuah objek book di memori. Dari objek book di memori ini datanya akan kita simpan ke database gitu ya. Nah, jadi diambilnya dari si objek, ambil title-nya, diterima di sini, nanti dimasukin ke database-nya ya, sesuai prepare string yang udah disiapin di sini. Nah, jadi yang pertama itu title, yang kedua itu adalah author ya, author di sini ya. Nah, urutannya harus benar ya, jangan kebalik teman-teman. Nah, nomor 3 itu adalah publisher, ya, nomor 3 publisher, nomor 4 adalah publisher, tahun diterbitnya kapan, yang nomor 5 adalah ID kategorinya. Jadi buku ini termasuk kategori mana gitu ya. ID kategorinya kita simpan di sini. Oke, nah kalau tidak sama dengan 0 berarti berhasil gitu ya. Kalau berhasil, nah dari connection kita commit. Nah, berarti sudah oke. Kalau kita commit, nah itu tuh berarti baru dia aktual ditulis di database-nya gitu ya, atau dibilang bahwa oh ya ini sudah oke, confirm berhasil gitu ya. Jadi resultnya juga kita anggap 1 yaitu true ya, berhasil 1 data di insert gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sampai ini nya sama dengan 0 berarti ini tidak di commit. Nah, kalau di commit tidak di commit nanti datanya nggak jadi, berarti nggak permanen dimasukin ke database-nya gitu ya. Gitu. Oke, nah di sini di return result-nya. Nah, ini untuk add data gitu ya, data buku. Nah, yang berikutnya adalah delete data. Nah, kurang lebih mirip-mirip ya, udah seperti ini, dapat objek bukunya. Nah, dapat koneksinya dari sini, perintah SQL-nya gini ya, delete from book where. Nah, jadi kita ngapus tuh berdasarkan ID bukunya gitu ya. Jadi berdasarkan ID bukunya, prepare statement-nya disiapkan. Nah, dari sini dari objek itu ambil ID-nya gitu ya. Dimasukin ke prepare statement-nya dan dieksekusi. Kalau berhasil dia di-commit gitu. Nah, jadi teman-teman waktu masukin data buku ke sini, waktu mau nge-delete data, kita kan harus ngirimnya objek ke sini ya, bukan cuma integer ID gitu. Jadi tetap berupa objek buku yang harus dikirim. Nah, tapi untuk keperluan delete ini yang dipergunakan kan cuma ID-nya aja. Jadi teman-teman cukup di objek ini yang diisi sebenarnya ID-nya aja. Data-data yang lain dari data bukunya nggak perlu dimasukkan gitu ya. Jadi karena kita ngapus tuh berdasarkan ID-nya aja di sini. Jadi ini juga objeknya cukup ID-nya yang diisi, data lainnya dikosongkan nggak apa-apa. Beda kalau dengan yang tadi nge-add ya. Kalau nge-add data objeknya harus lengkap, isi datanya semua. Oke, nah yang berikutnya ini untuk update data. Nah, update dari objeknya tuh data-data yang mau kita update ya, dimasukkan ke sana. Nah, ininya menggunakan connection. Nah, perintah SQL-nya, query-nya, update, nama tabelnya adalah buku. Nah, set, jadi title-nya ambil dari parameter pertama ya. Author, publisher, kategori, ID kategori. Nah, ini semua kita update, di mana ID book-nya juga cocok ya. Oke, nah jadi ini prepare statement-nya. Nah, kemudian ini parameternya ya. Jadi yang pertama get title, seperti ini title. Yang kedua adalah author, ini ya. Yang ketiga tanda tanyanya publisher. Yang keempat published year. Ini ya, yang keempat publisher, yang kelimanya kategori di sini, ID kategorinya. Oke, nah yang keenam di sini masih ada ya. Nah, yang ini itu adalah ID book-nya gitu. Oke, jadi yang di-update itu yang ID book-nya cocok gitu ya. Jadi kalau di database ID book-nya ternyata nggak ketemu, ya nggak akan di-update gitu ya. Nah, dari prepare statement, eksekusinya adalah execute update gitu ya, bukan execute query.
Nah, kalau berhasil kita commit dan resultnya jadi 1. Oke, nah itu untuk update data. Oke, nah ini show all data untuk narik semua data. Nah, kita siapkan di sini ya, book itu list dari book di sini, array list ya dari book, objeknya array list ya. Nah, siapin koneksinya. Nah, kemudian kita biasa pakai select ya, select bintang, ambil semua dari tabel book di join dengan tabel kategori gitu ya. Di joinnya berdasarkan book kategori ID kategori yang sama dengan kategori ID kategori ya. Jadi kalau ini ID-nya di sana ketemu, datanya di join, diurutkannya berdasarkan ID buku. Itu ini juga sama, kita siapkan dalam bentuk prepare statement. Nah, kemudian result setnya kalau query jadi execute query ya, bukan execute update. Oke, nah kalau masih ada data, nah, maka di sini kita looping ya untuk semua datanya. Jadi rs next-nya masih true, berarti masih ada data berikutnya. Kita bikin objek book, kemudian ambil data. Nah, jadi ini ya dari result set-nya get integer karena ID book itu tipenya integer dari kolom ID book gitu. Jadi dapat dari hasil query kita di baris yang pertama gitu ya, ID book-nya ambil, masukin ke objek book ini gitu. Udah itu autornya, title-nya, publisher-nya, gini ya. Tipe-tipe datanya jangan salah ya. Nah, publish year, tahun tuh pakai integer juga bisa gitu ya. Nah, setelah itu, nah dari result set itu kita ambil juga untuk yang kategorinya. Kita siapin juga objek kategorinya. Itu ya. Nah, ini ambil kategori name-nya, kemudian ID kategorinya kita masukin ke objek kategori gitu. Nah, kemudian dari buku kategorinya kita sambungkan dengan yang di objek kategori tadi gitu ya. Di sini set kategorinya. Set kategori, ID kategorinya berdasarkan kategori, objek kategori yang berhasil di sini. Kemudian jadi sudah tergabung ya, kategorinya juga sudah nyambung ke bukunya. Nah, kemudian di sini di-add ke list daftar buku gitu. Nah, ini akan diulangi terus sampai semua data hasil dari result setnya itu sudah masuk ke dalam array list books gitu. Nah, sudah itu nanti akan di-return books-nya. Berarti data-data bukunya udah ada. Nanti yang memanggil show all data ini terima semua datanya, tinggal ditampilkan gitu ya. Oke. Nah, pengolahan yang tadi seluruhnya itu baru untuk data buku ya. Nah, teman-teman juga nanti buat untuk data yang kategori. Jadi data kategori juga sama, bisa di add data gitu ya, nambah data kategori, delete data, menghapus data kategori, update data, mengupdate data kategori, kemudian select all, ngambil semua show all data ya, ngambil semua data kategori gitu. Oke, nah ini main aplikasinya kita bikin sederhana di sini ya. DAO service ya, DS itu tipenya DAO service tapi new-nya implementasinya kan karena service-nya tuh interface sebetulnya. Kemudian data bukunya juga disiapkan di sini berupa array list. Nah, kita panggil dari DS ini ya, DAO service-nya show all data. Jadi ambil semua data bukunya ada di sini, kemudian di sini di looping dan ditampilkan judul-judulnya aja ya di sini di toString-nya. Nah, bagian main ini nanti teman-teman gabungin dengan bagian menu ya. Jadi di main-nya ini bisa menggunakan menu gitu. Jadi supaya nanti bisa milih operasi apa yang akan dilakukan gitu terhadap tabel books dan terhadap tabel kategori. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi di sini ada kelas menu. Di sini menu yang di sini ya nanti teman-teman boleh berupa kelas terpisah atau digabungkan di main juga boleh ya. Nah, ini masih sifatnya general ya, umum. Jadi ini ceritanya pilihannya juga seperti ini gitu ya. Jadi ini kerangka dari sebuah program menu yang akan ditampilkan terus-menerus pilihannya dan kita bisa memilih apa yang mau dilakukan gitu ya. Kemudian di sini dieksekusi sesuai pilihannya. Gitu. Jadi nanti ini berupa kerangka aja gitu ya. Jadi teman-teman ini sesuaikan dengan kebutuhan untuk pengolahan tabel buku dan tabel kategori gitu. Oke. Nah, jadi itu yang
contoh-contoh kodenya ya, teman-teman lengkapi lagi yang belum adanya, semua untuk tabel kategori, kemudian untuk yang menunya gitu. Oke, nah jadi kode-kodenya juga ya, ya ini ya buat kategori DAO Impel. Nah, jadi ini merupakan latihan kita untuk hari ini. Oke, jadi kodenya mirip ya yang kategori, nanti lihat yang dari book gitu ya. Nah, jadi metode-metodenya juga sama ya, add data gitu-gituan. Nah, di sini kemudian tadi main aplikasinya juga cuma DAO singkat ya, cuma ngelis aja daftar buku tadi. Nah, teman-teman masukkan kode di main app-nya, jadi memiliki menu yang tadi ya, menu yang lengkap, sesuai DAO service untuk CRUD, data buku, dan data kategori gitu ya. Jadi dua-duanya, ada buku, ada kategori. Nah, ini yang nanti sebagai tugas. Oke, nah jika ada kesulitan silakan nanti bertanya di grup ya, kita diskusi di sana dan juga nanti waktu kita ketemu di Google Meet. Oke, nah jadi DAO pattern ini makes database access clean and tidy ya. Jadi rapi, pengaksesan database-nya teratur seperti itu. Jangan, karena itu berguna gitu ya, apalagi kalau kita nanti bikin aplikasi yang besar gitu ya. Kalau akses database-nya acak-acakan, waduh nanti ininya apa? Waktu maintenance-nya itu setengah mati gitu ya. Nah, jadi kalau dibikin clean seperti ini menggunakan DAO pattern, nanti nggak akan kesulitan ketika kita perlu melakukan perubahan-perubahan di kode kita. Oke, nah, terima kasih teman-teman semua.